Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, selamat berjumpa di channel sederhana Andalis Digital, dimana channel ini menyangkut masalah-masalah woodworking ya. Dan untuk video kali ini kita membuat sebuah alat bantu ya. Kalau saya menyebutnya tetap ini router table, cuman dia mempunyai dua fungsi macam ini yang mesin routernya ada di bawah, dan itu nanti untuk meratakan ya, itu mesin routernya ada di atas untuk dijalankan. Untuk desainnya hanya sederhana semacam ini saja. Ini ada almari kecil, storage kecil untuk menyimpan mata profil, juga kelengkapan yang lain dari nanti bila dibutuhkan untuk menyimpan. Kemudian ini mekanismenya juga sangat sederhana saja, dari bawah ini ya diputar untuk naik turunnya mata router, nah semacam itu. Bentar, ini untuk turun. Naik turunnya hanya menggunakan knop pemutar yang ada di bawah ini, semacam itu saja. Nanti dia didorong untuk naik, bila butuh dikunci ya dikunci dengan menggunakan ini ya, pengunci bawaan dari mesinnya juga. Bila tidak perlu dikunci juga bisa. Saklar on off nya tetap menggunakan bawaan. Dan ini kebetulan ini nanti kita pasang matanya yang ini ya, untuk membuat, karena untuk produksi alat penunjang produksi gitar. Jadi nanti rencananya untuk membuat bodi gitar elektrik ya, kayu solid tabung. Cuman saya belum, ini tidak ada kayunya untuk coba. Nanti kita coba aja percobaan kecil-kecilan dari multiplex. Dan yang di sini ini ya, ini untuk meratakan. Jadi ini bisa naik turun dengan memutar knop yang ada di sini. Dia bisa naik turun untuk disesuaikan dengan ketinggian bahan yang akan diluruskan di sini. Ini bisa jalan begini. Kemudian mesin trimmer, mesin routernya di sini untuk meratakan bahan kayu yang ada di area ini. Semacam itu saja. Oh ya, untuk melepas atau mengganti mata profil yang ada di sini, cukup kita menggunakan kunci pas yang ada di bawah, dari bawah sini ya. Nanti bisa dilepas atau dipasang mata profilnya. Namun bila diperlukan untuk membuka insert ini bisa dibuka juga, karena di sini juga ada sekrup kecilnya. Cuman bila tidak diperlukan untuk membuka insert, langsung dipasang begitu juga bisa. Dikunci dari bawah semacam ini dengan menggunakan kunci pas. Kebetulan saya adanya kunci Inggris dua ya, untuk pengunci yang bagian ini juga ini, semacam itu. Sesuai kebutuhan untuk apa mata profil yang mana yang akan dipasang, bisa dipasangkan di situ. Nanti kita coba saja. Ini untuk percobaan pertama yang untuk membentuk bodi gitar itu. Berhubung di sini kita tidak punya bahan untuk kayunya itu, jadi saya buat ini untuk malnya, istilah templatenya dari multiplex juga. Ini nanti bahannya dari multiplex juga. Kita buat percobaan sederhana, percobaan kecil-kecilan. Yang penting bisa nangkep apa yang dimaksud, gitu aja.
Kalau untuk yang gitar besar sih ya beda lagi, nanti dibuatkan sendiri lagi untuk cetakannya ya. Ini malnya ini untuk ngikuti di mata profilnya. Kalau ini sih produksinya handal jadi kecil. Kalau yang bagus, yang lebih recommended ya, banyak di luaran punya rekan-rekan itu. Kalau boleh salah satunya ya saya sebut itu produksi Homer Indonesia, bisa dicek untuk kualitas gitarnya itu sudah kualitas ekspor ya. Homer Indonesia itu bisa dicek lah, punya Pak Ari dari Padi Rebon. Ini kita nanti buat kecil-kecilan dulu, ini kita potong sesuai ini saja, kita ikuti saja gimana proses selanjutnya, monggo. Dan ini ya hasilnya. Cuman kalau untuk produksi sebisa mungkin potongan awalnya itu mendekati dengan potongan dari cetakannya. Jadi sebisa mungkin itu mendekati relief dari potongan cetakan. Karena ini masih sangat jauh, kita rapikan lagi supaya lebih mendekati ke potongan cetakannya. Oke. Sudah mulai mendekati untuk potongan dari cetakannya, dari template-nya tadi. Nanti baru ini kita coba pasang untuk di proses di router kabelnya tadi. Ini ya, sebelum digunakan kita pastikan, biasanya ini ya, kunci L di sini kita rapatkan dulu, kita pastikan bearingnya ini sudah tidak kendor, karena ini sering kasus ya kendor terus lepas. Kemudian sering juga diberi minyak untuk mesin jahit itu ya, ditetesi di sini supaya tidak gampang jebol untuk bearingnya ini. Kemudian kita rapatkan dengan kunci L untuk murnya ini, baru ini kita skrup di sini untuk template-nya. Dan ini bahan yang akan kita gunakan, ini template-nya nanti dipasang di atasnya.
Lalu kita ukur ketinggian dari mata profilnya, di mana bearingnya nanti hanya menyentuh pada bagian template ini, sehingga bagian bahan ini bisa dimakan oleh mata profilnya. Dan ini hasilnya, ini templatenya, insya Allah sama persis ya dengan template. Dan ini ya untuk fitur sebelahnya, sebelah sini untuk meratakan, kebutuhannya untuk meratakan bahan untuk bodi gitar elektrik. Ini contohnya semacam ini. Nah ini kebetulan sudah setengah jadi ya. Di bahannya ini yang dibutuhkan tebal bahannya sekitar 4 cm, dan dia punya ini bisa dinaik turunkan ya. Terus ini ada pengganjal, bentar saya lepas dulu. Ini pengganjal ini disesuaikan dengan kebutuhan bahannya ini, untuk jaga-jaga, maksudnya untuk apa ya, supaya enggak turun sendiri karena hanya dikuati dengan ini. Jadi ini keamanan untuk waktu pengoperasian kayu ini yang diselipkan di sini. Kita ganjal begini, kemudian dirapatkan sejajar kanan kirinya, baru kita gunakan router besar untuk meratakan kayu yang ada. Sedangkan kayu ini sendiri nanti kita jepit dengan di sini ya, kita buat skrup, terus di sini kita buat penjepit model semacam ini saja. Yang mana ini di skrup mati, yang ini bebas, jadi bisa didorong, diketok pelan-pelan sehingga dia akan merapat untuk mengunci bahan ini. Ada dua ya, kanan kirinya semacam ini. Nanti kita prakteknya pakai kayu kecil saja karena kayu papan yang seperti ini saya tidak punya. Adanya cuman pakai kayu 35 lah, kayu kecil untuk percobaan sederhana. Kita coba dulu nanti. Nah, ini ya kebetulan kita adanya kayu ini, kayu 35, kita coba nanti di situ kita pasang untuk percobaan sederhana. Oke.
Ini semacam ini aja ya kuncinya. Jadi bahan yang kita kerjakan kita letakkan di sini, kemudian segitiga ini kita rapatkan di sini. Ini bisa dipukul pelan-pelan agar bisa menjepit semakin erat. Di sini juga. Ntar kita cari palu dulu. Ini bisa dipukul pelan-pelan. Yang sini juga, maka bahan akan terjepit kuat ya, terjepit kuat sehingga saat pengerjaan bisa nyaman. Oke, kita coba. Lalu selanjutnya ini ya, kita setting ketinggian dari relnya ini agar sesuai untuk ketinggian bahan di sini. Tadi sudah saya ambil pengganjal yang tidak diperlukan, dia hanya sisa sekitar 4 cm untuk pengganjalnya ini. Saya rasa ini cukup. Kemudian kita rapatkan untuk knop-knopnya dirapatkan. Nah, ini ya, semuanya mundur. Bahaya. Dan yang paling penting ya untuk setting ketinggian ini adalah mata routernya ini harus menyentuh di awal posisi permukaan yang paling tinggi. Kita cari permukaan yang paling tinggi, itu disentuhkan di situ buat pengukuran standar awalnya. Selanjutnya hanya ngikuti saja. Nggak kelihatan ya. Semacam inilah ini. Nah, jangan ikut-ikut bos, bahaya. Ais. Ini semacam ini ya hasilnya. Dan untuk melepaskan dia dari jepitannya cukup kita mundurkan yang ini menggunakan palu penguncinya ini, kemudian kita ambil, ini dia sudah bebas. Sedangkan ini bisa dibiarkan ya bila penggunaannya sama, untuk bahan-bahan yang sama, ukuran sama, tinggal dimasukkan lagi, dikunci lagi, ketok palu dikit atau pakai palu kayu ya untuk jepit supaya kuat. Dan ngambilnya juga didorong lagi sedikit semacam ini, bisa lepas. Dan hasilnya lumayan rata ya, lumayan rata, semacam ini saja. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video sederhana ini untuk review alat router table sederhana untuk penunjang produksi gitar elektrik. Jadi semacam ini saja alatnya, ini untuk meratakan, yang ini untuk membentuk shaping bodinya gitar. Semoga video yang sederhana ini tetap mampu memberikan inspirasi pada rekan-rekan semua. Terima kasih, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.